Tahu kenapa? Saya senang sekali kalau sudah bicara tentang Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang entah kenapa dipercaya menjadi Menteri Koperasi. Saya tuh nggak paham apa kapasitas dan kapabilitas dari seorang Budi Ari yang membuat Pak Prabowo kembali mempercayakan satu kursi menteri kepada dirinya. Apalagi buat saya dan banyak orang, menteri itu seharusnya dijabat oleh seseorang dengan latar belakang profesional atau bahkan birokrat yang sudah lama dan mumpuni di bidangnya. Sehingga sebagai seorang pembantu presiden, seorang menteri itu sudah harus tahu apa sih kerjanya. Dengan memasukkan seorang menteri hanya karena kedekatan politis atau karena bisikan seseorang saja, masyarakat sudah bisa menilai kalau kabinet Prabowo yang baru dibentuk ini jadi seperti main-main. Nggak serius dalam menyelesaikan banyak masalah di Indonesia. Coba deh teliti aja, apa Menteri Koperasi Budi Ari punya pengalaman tentang koperasi? Ini pertanyaan yang sama waktu Jokowi mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo. Punya kemampuan apa seorang Budi Ari sehingga dia diangkat menjadi seorang menteri, apalagi di bidang yang sangat kompleks dan rumit dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan akhirnya lihat aja, sesudah Budi Ari tidak lagi menjabat di Kominfo, baru terbongkar kementerian itu mengalami pembusukan luar biasa sesudah belasan orang di dalam Kominfo yang sekarang bernama Komdiji atau Kementerian Komunikasi dan Digital itu diseret polisi ke penjara karena mereka ternyata adalah kaki tangan dari bandar-bandar judi online. Dulu dipilihnya Budi Ari jadi Menkominfo saja ditertawakan banyak orang yang logika berpikirnya masih waras. Karena yang namanya kita kerja ya, apalagi kalau sudah memegang sebuah jabatan, sudah pasti seharusnya yang dipilih adalah orang yang sangat mengerti di bidangnya. Dan Budi Ari sama sekali bukan orang yang ngerti di bidang informasi digital. Dia adalah generasi lawas yang bahkan saya yakin gagap di dalam teknologi digital yang cepat sekali perubahan dan perkembangannya. Dan akhirnya perkiraan banyak orang itu benar. Kominfo di bawah Budi Ari jadi rusak serusak-rusaknya. Kominfo yang seharusnya jadi garda terdepan memberantas judi online malah jadi sarang tikus di dalamnya. Dan itu baru berkaitan dengan judi online saja. Bagaimana coba dengan masalah data pribadi, data negara, dan semua data-data di dalamnya? Bagaimana coba dengan masalah kecepatan internet kita yang menurut data hanya ada di peringkat ketiga dari bawah di ASEAN? Kita bahkan hanya menang dari Timor Leste, negara yang baru merdeka tahun 2002, dan Myanmar. Jangan bandingkanlah dengan Singapura, diketawain Malaysia kita. Semakin lemah seorang pejabat, biasanya dia sibuk membungkus dirinya dengan jargon-jargon. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Belum lagi dari sisi ekonomi ya, bahwa duit itu ternyata setelah dikaji lebih dalam, duit yang digelontorkan itu berputar bukannya ke masyarakat, hanya sedikit sekali yang ke bocor sampai masuk ke masyarakat gitu. Mayoritas jatuhnya ke korporasi-korporasi yang ada gitu.
Itu kalau mau dibedah lebih lanjut lagi gitu. Jadi Tapi secara wajar saja spesifik jika tadi Kohendra mereka mengatakan kami tidak kekurangan untuk makan, tapi Nah, kami itu. butuh pendidikan gratis. Artinya dalam makan saja orang Papua yang notabene katanya miskin, itu tidak jadi masalah makan. Mereka punya sumber daya alam yang cukup untuk mereka makan. Nah itulah makanya saya bilang kajian akademiknya kemana? Kenapa hal-hal seperti yang kayak gini bisa keluar akhirnya muncul di publik? Kan selama ini kan pemerintahnya modelnya kan ini sama persis seperti yang dijalankan oleh model pemerintahan Pak Jokowi, top down gitu. Nggak ada lagi itu kajian yang lebih pasti. Pokoknya presidennya mau apa semuanya harus ikut gitu loh. Sama seperti sekarang presidennya maunya itu tentara ada di dalam kepemerintahannya semuanya harus ikut. Koperasi Merah Putih pokoknya semuanya harus dijalankan di semua daerah itu harus ikut semuanya. Padahal itu banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dibedah itu di rapat panjanya DPR itu sendiri gitu. Oke. Jadi Artinya ini bagi perlulah ya pemerintah segera mengevaluasi program MBG ini ya. bagi saya sebetulnya pemerintah kan dari kemarin-kemarin kan sudah mengatakan bahwa dia akan mengevaluasi, tapi evaluasinya di mana hasilnya? Nggak ada sampai hari ini. Evaluasi mungkin begini, Kohendra, tetap dengan program makan bergizi gratis itu, tapi menunya yang diganti dievaluasi. Jadi cacing begitu, jadi apa begitu. Mungkin itu enggak? Saya lebih cenderung mengatakan bahwa prioritasnya di mana. Karena ada daerah yang mungkin mengalami gagal panen, ada daerah yang memang kesulitan bahan baku, ya kan? Tapi kalau daerah memiliki kesulitan bahan baku makanan, itu kalau diterapkan MBG pun lucu, ya kan? Jadinya kan melanggar prinsip bahwa sejatinya MBG ini juga untuk memutar ekonomi masyarakat. Lu bayangin dia di sana sudah kekurangan bahan baku makanan, terus diterapkan MBG, makanannya datang dari mana? Suplai makanannya. Berarti kan dari daerah lain. Berarti ekonomi ketika dia dibawa ke dalam situ, berarti ekonomi di sana pun nggak berputar. Jadi sebetulnya ya berhentilah dengan proyek-proyek yang nggak jelas model kayak gini sebetulnya. Artinya sepakat Prof. Hendra mengatakan memang program ini tidak punya otak. Ya, memang dari kalau kita bedah secara analisis secara keseluruhan ini memang kacau balau sekali, Bang John. Oke. Bagaimana? Saya bilang ini hanya produk-produk untuk mengakomodasi tim pemenangan. Karena gini, tiap-tiap yayasan yang ada, silakan dicek aja. Ada nama jenderal-jenderalnya ikut menjadi petinggi di dalam yayasan tersebut. Pertanyaannya itu kenapa harus ada nama-nama jenderal di dalam itu? Baik. Kedua, yang ikut rata-rata buka dapur umum itu sekarang kalau nggak korporasi besar, ya orang-orang tim pemenangan. Oh tahu salah satu siapa? Itu? Siapa itu? Dewi, anak jenderal. Oh. Kelola 3 itu. Raffi Ahmad. Oh maaf aja, ini hanya bancakan aja gitu loh. Jadi ini bancakan Dan untuk itu korupsi. kalau mau masuk, bahkan kalau mau masuk pun harus setor berapa dulu. Jangan kan mau apa perlu saya buka itu berapa ratus juta itu. Harus disetor itu ke tangan siapa itu. Jadi ya bagi yang mengatakan hal ini baik lah ini itu ya gua bilang ini hanya cuma selama prinsip pemerintah menggelontorkan sebuah program itu hanya berbasis proyek, inilah yang terjadi. Jadi arena bancakan. Baik. Itu aja sih. Terima kasih Prof. Hendra yang sudah mampir di Ganja Terbaik. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan Kopi Kampung 100% kopi asli atau kopi murni ya. Seperti host minum sudah ini, jadi ide-ide itu banyak. Kalau kalian minum kopi ini, insya Allah udah ide-ide berlian kan itu akan timbul gitu loh. Dan saya tidak mencoba untuk apa ya. Memang kopi ini luar biasa begitu ya. Berkat kopi ini saya katakan kita ditonton oleh 9,9K hari ini ya. Ini fakta. Oke. Kita kembali ke laptop. Silakan Kak Rizdiana. Kak Riz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bang? Ya terkait ini,
Gini loh, gue sebenarnya beberapa kali udah bilang MBG itu banyak banget kesalahan ya dalam hal pengaturan pembagian yang namanya vendor. Jadi satu vendor itu melebihi kadang sampai berapa ratus, 500 ribu orang ya. Itu dipegang satu, ya satu vendor. Jadi dari satu vendor ini nanti memecah menjadi 10 vendor. Tapi satu vendor itu bisa dapatnya tiga Kak sekolah. Rizdiana, mohon maaf, ada suara cowok-cowok, bisa nggak disuruh cowok-cowok itu dikasih 1 miliar tuh jajan-jajan ke luar negeri gitu, biar nggak kedengaran suaranya? Adek gue lagi di rumah bentar. Jadi Oh, 500 tiga sekolahan ya. 3 sekolahan itu diberikan MBG, saya rasa ya hasilnya juga nggak maksimal, Bang. Nah, kalau untuk Papua sendiri, saya sudah beberapa kali juga membicarakan dengan kawan-kawan yang ada di Papua ya. Sebenarnya mereka memang membutuhkan yang namanya pendidikan dan kesehatan yang gratis. Karena mereka belum banyak yang tersentuh, Bang, di sana. Sedangkan dana otsus mereka saja itu dikorupsi. Pernah nggak orang bahas kalau dana otsus mereka itu aja dikorupsi juga? Nah, belum lagi dana-dana yang lain mereka itu. Karis Diana, Karis, mohon maaf, itu suara orang itu, tolong ditambahilah 1 miliar dari host. Suruh jalan-jalan ke Singapura dulu biar agak lama mereka jalan-jalan, nggak bising. Yuk, 2 miliar kasih mereka jalan-jalan, yuk. Nggak bisa deh, gue lagi ngobrol. Terus? Jadi ya kalau kata saya ya harusnya masalah krusial saat ini adalah di Papua itu harusnya ada lahan ya. Terus mereka yang namanya pangan itu, sandang pangannya mereka di sana itu harusnya dibenahi dulu aja deh. Mereka tuh masih banyak yang harus ditata kembali. Saya rasa pemerintah harus berpikir penataan untuk Papua aja dulu deh. Kemarin katanya penataan, ternyata amburadul. Berarti kan beritanya bohong dong, sama yang si Wiwi. Itu, Bang. Makanya sekarang berpikir aja deh, sekarang pemerintah, lu jangan macem-macem ya, kesian. Itu negara kita juga, bukan orang lain. Itu saudara kita juga dan mereka tetap di bawah naungan NKRI. Itu aja, Bang. Baik, terima kasih Karis Diana dari Sumatera Selatan ya. Di mute dulu. Zam, assalamualaikum abangku. Bang Zam, dibuka mute-nya. Bang Zam. Halo. Zam. Oke, saya buka mute-nya dulu. Halo Jam. Jam. Saya turunkan lah ya. Oke. Tulisan Jepang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Selamat siang sehat, abangku. Selamat siang. Alhamdulillah sehat bang. Bang, gimana kabarnya? Ya sehat. Abang di Ya Jepang, alhamdulillah. Enggak ah. Itu tulisannya kok Jepang? Ya itu kan ada artinya kalau dilihat Apa itu artinya? di apa diterjemahkan. Nama kita. Oh gitu. Baik. Namanya siapa bang? Kalau begitu? Panggil aja Adi itu aja. Oh Adi. Silakan bang Adi. Jadi begini, soal MBG ya alhamdulillah dengan banyak kawan-kawan di Komal-Komal ya, saran dan kritiknya ternyata sampai hari ini ya pemerintah untuk sementara memberhentikan MBG. Karena diminta evaluasi sedemikian banyak kekurangannya, termasuk waktu masaknya sehingga terjadi keracunan, kemudian terjadi keterlambatan sehingga ada yang basi apa semua begitu kan, dan kemudian tidak cocok dengan keinginan para siswa atau anak-anak yang menerimanya kan gitu. Oke. Kemudian tentang persoalan bagaimana sistem yang terjadi gitu kan, dan juga secara internal tim daripada badan yang mengelola
sekolah itu juga belum ada digaji oleh pemerintah kan begitu, karena sampai detik ini belum ada keluar Permenkyu-nya tentang bagaimana cara berapa biaya gaji mereka dan berapa tunjangan mereka dan bagaimana sistem pembayarannya kan begitu. Oke. Memang terlalu banyak memang kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan alhamdulillah dari kawan-kawan itu sampai detik ini MBG diberhentikan untuk sementara karena sedang dievaluasi, dan hasil daripada evaluasi itu maka informasi yang kita dapatkan untuk ke depan itu dikelola oleh desa. Jadi desa nanti mungkin sebagian ada juga menggunakan dana desa, diarahkan ke sana. Jadi kita nggak tahu sistem ke depan ini bagaimana sistemnya. Memang benar dibilang Kak Rizdi tadi ya. Artinya memang, dan juga Koko bilang tadi memang orang-orang yang mendapatkan itu memang salah satunya adalah kebanyakan tim sukses, ya kan, yang sudah berjasa selama ini, kemudian dalam bentuk korporasi, dan juga banyak permainan-permainan di sana, apakah menjual paketnya kan gitu, dia menang tender kemudian di outsourcing, dan itu juga sudah menjadi masalah kemarin kan. Seperti misalnya yayasan, ternyata yayasan itu menggunakan outsourcing dan uang itu ke yayasan, karena siapa yang menang tender ya ke dia gitu. Dan cuma yayasannya yang jahil kan gitu. Akhirnya persoalan jual beli paket lah ya kan, ketika terjadi di lapangan. Jadi memang MBG ini memang banyak kali carut marutnya Bang ya.